Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Muslim Uji, program studi manajemen semester 5 Universitas Saputra. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan kaitan tentang risiko operasional ya untuk mata kuliah manajemen akuntansi manajemen risiko keuangan. Nah, di sini ada definisi manajemen dan risiko operasional, yaitu risiko operasional adalah risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan faktor eksternal seperti bencana alam. Demonstrasi besar secara umum, risiko operasional terkait dengan sejumlah masalah yang berasal dari kegagalan suatu proses atau prosedur. Risiko operasional merupakan risiko yang mempengaruhi semua kegiatan usaha karena merupakan suatu hal yang inheren dalam pelaksanaan suatu proses aktivitas operasional. Menurut Darmawi, manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Nah, manajemen risiko operasional sangat penting diterapkan dengan tujuan atau sasaran sebagai berikut. Yang pertama, meminimalisir terjadi posisi rugi yang disebabkan oleh proses atau kejadian yang bersifat operasional. Yang kedua, melindungi reputasi bank, meningkatkan kepercayaan kepada nasabah atau pelanggan dengan memberikan layanan yang baik. Yang ketiga, meningkatkan nilai saham, shareholder value. Nah, di sini juga tentu ada jenis-jenis risiko operasional. Yang pertama ada manual risk, ada computer risk, pegawai outsourcing, kecelakaan kerja, globalisasi dalam konsep dan produk. Nah, yang keenam, kesalahan produksi ya, barang dan tidak adanya kesepakatan tentang penukaran produk. Jadi di sini ada 6 jenis-jenis risiko operasional. Untuk yang manual risk yaitu ini human yang bekerja. Terus ada komputer risk, ya ini langsung komputer yang bekerja ya, melalui computering gitu. Pegawai outsourcing, kecelakaan kerja, sampai ke kesalahan produksi barang dan tidak adanya kesepakatan tentang penukaran produk. Nah, di sini ada kategori risiko operasional ya. Yang pertama ada risiko kegagalan proses internal. Risiko kegagalan proses internal adalah risiko yang terjadi dalam internal organisasi yang disebabkan salah prosedur dalam pengelolaannya. Nah, ada risiko kegagalan mengelola SDM. Jadi sumber daya manusia merupakan aset penting bagi perusahaan, namun juga merupakan sumber risiko operasional bagi perusahaan. Risiko tersebut bisa saja terjadi akibat kelalaian yang disengaja maupun tidak disengaja. Ada risiko sistem ya. Sistem teknologi memang memberikan kontribusi yang signifikan bagi sebuah organisasi. Di sisi lain, sistem tersebut juga akan memunculkan risiko baru bagi organisasi. Seperti halnya ketergantungan perusahaan pada sistem komputer, maka risiko yang berkaitan dengan kerusakan komputer akan semakin tinggi. Nah, ada risiko eksternal. Risiko eksternal adalah risiko yang terjadi di luar kendali organisasi. Kejadian tersebut memang jarang terjadi, tetapi sekalipun itu terjadi akan mempunyai dampak yang begitu besar bagi organisasi. Nah, bagaimana sih cara mengidentifikasi risiko operasional? Jadi ada langkah-langkah identifikasi risiko operasional. Yang pertama, lakukan identifikasi dan analisa terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional. Yang kedua, ada mengembangkan database mengenai jenis kerugian, loss event yang ditimbulkan oleh risiko operasional. Dan yang ketiga, gunakan metode dalam mengidentifikasi risiko operasional. Jadi metode identifikasi operasional yaitu yang pertama self risk assessment, lalu risk mapping, yang ketiga key risk indicator dan scorecards ya. Nah, di sini juga ada pengukuran risiko operasional. Untuk mengukur risiko operasional menggunakan dua klasifikasi atau dimensi, yaitu frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko dan tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko tersebut. Dari kedua dimensi tersebut dapat dibentuk matriks frekuensi atau tingkat keseriusan untuk risiko-risiko yang ada. Contohnya, untuk risiko gagal bayar, default,
dan kesalahan pemrosesan transaksi. Resiko gagal bayar dan debitur perusahaan biasanya jarang terjadi karena resiko itu diklasifikasikan sebagai resiko dengan frekuensi rendah. Tetapi jika terjadi, kerugian yang timbul bisa sangat besar karena resiko itu diklasifikasikan dengan severity tinggi. Sebaliknya, kesalahan pemrosesan atau kesalahan pencatatan transaksi akan sering terjadi, apalagi jika proses pencatatan masih secara manual, tetapi tingkat severity dari kesalahan tersebut tidak terlalu tinggi. Nah, itu ya teman-teman. Terima kasih. Mungkin cukup sekian ya apa yang bisa saya sampaikan kait tentang eh, resiko operasional. Ya, semoga sedikit banyaknya bisa menjadikan insight yang baru bagi teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.